Bab ke-32. James pun memandangi wajah Kennedy. Dirinya memang sebelumnya tidak mengenali ketua yayasan Universitas Duke itu dan dirinya juga tidak mencari lewat internet wajah Kennedy. Benar, aku James Arthur. Apa Anda Kennedy? Jawab James. Benar. Saya Kennedy, ketua yayasan Universitas Duke. Sementara yang di samping saya adalah rektor Universitas Duke, Tuan Scott. Kata Kennedy memperkenalkan Scott juga. James pun langsung bersalaman dengan mereka berdua. Senang bertemu dengan kalian berdua. Lalu yang di samping saya ini, Laura, dia adalah pacar saya. Ujar James memperkenalkan pacarnya kepada mereka berdua. Salam kenal Nona Laura. Ujar Kennedy sambil tersenyum ke arah Laura. Dirinya masih bersikap sopan terhadap James. Karena dirinya masih belum tahu betul latar belakang pemuda James dan dirinya harus bersikap hati-hati. Takut kalau James ternyata memiliki latar belakang yang menakutkan. Sementara itu, Jimmy benar-benar terkejut dengan Kennedy yang bersikap sangat sopan terhadap James. Bahkan ketua yayasan Universitas Duke itu menyebut James dengan sebutan Tuan. Baik, apa kita bisa berbicara di tempat yang lebih nyaman, Tuan Kennedy? Ujar James. Baik, Tuan James. Kita mari ke ruangan saya kalau begitu. Jawab Kennedy yang langsung mengantarkan bosnya itu ke ruangannya yang ada di dalam gedung tersebut. Jimmy pun menghentikan langkah Kennedy dan berkata, Tuan Kennedy, apa Anda benar-benar mengenali James? Apa Anda tidak salah orang memanggil orang ini dengan sebutan Tuan? Dirinya yakin kalau James mengaku-ngaku menjadi orang kaya kepada Kennedy agar bisa melanjutkan studi di Universitas Duke. Siapa yang kamu kira salah orang, Lalu sebenarnya kamu itu siapa? Beliau adalah James Arthur, pemilik yayasan Universitas Duke ini. Kata Kennedy yang mulai jengkel dengan Jimmy. Mendengar hal tersebut, Jimmy benar-benar terkejut. Sejak kapan James menjadi pemilik yayasan ini? Bukannya Joseph yang menjadi pemiliknya? Tuan Kennedy, apa kamu tidak salah? Bukannya pemilik yayasan Universitas Duke Tuan Joseph dari kota Jarfields? Kenapa bisa James ini? Dia hanyalah orang miskin saja. Kata Jimmy yang tidak percaya. Yang kamu bilang miskin itu siapa, Beliau adalah pemilik perusahaan Carly Group dan juga pemilik yayasan Universitas Duke. Apa menurut itu miskin? Lalu kamu sekaya apa? Tanya Kennedy. Dirinya mengira kalau Jimmy kehilangan akal. Bagaimana tidak orang sekaya James dibilang miskin? Apa ya, Jetty James pemilik yayasan ini. Aku juga pemilik perusahaan Carly Group. Ucap Jimmy yang terkejut. Jetty kemungkinan besar saat kemarin membeli mobil di showroom mobil James benar-benar membelinya untuk asistennya. Sudah, biarkan dia, Tuan Kennedy. Kenapa Anda menghiraukan ucapan orang tersebut? Aku ingin Anda memblokir nama Jimmy ini agar tidak bisa masuk ke universitas ini. Karena bisa merusak reputasi universitas ini. Kata James yang sedari tadi diam. Tapi sekarang dirinya akan membalas perbuatan dari Jimmy. Baik, Tuan James. Saya nantinya akan ke bagian penerimaan mahasiswa baru agar memblokir nama Jimmy. Jawab Kennedy. Mendengar hal tersebut Jimmy pun ketakutan. Pasalnya ayahnya telah mengeluarkan uang yang begitu banyak agar dirinya bisa masuk ke Universitas Duke. Anda tidak bisa begitu, Tuan Kennedy. Ayah saya mengenali Anda. Nama ayah saya Jack. Pasti Anda mengenalinya, kan? Kata Jimmy yang mengatakan nama ayahnya. Kennedy pun hanya diam dan mengingat nama Jack dari kota Greenridge. Oh, kamu hanyalah pemilik bar saja. Apa yang harus dibanggakan? Kata Kennedy yang sepertinya mengetahui nama ayahnya Jimmy. Jack, ayahnya Jimmy, sebenarnya lumayan terkenal di kota Greenridge karena memiliki bisnis di dunia bawah. Dia juga seorang bos preman di kota ini yang sering bertindak semena-mena terhadap orang lain yang tidak memiliki kedudukan yang kuat. Tapi jika dengan Kennedy dia pun harus bersikap sopan. Lebih baik kita ke dalam saja, Kennedy. Daripada harus mendengarkan anjing menggonggong ini. Kata James. Akhirnya mereka pun melanjutkan berjalan ke arah gedung yang ada di sana dan meninggal Jimmy. Mendengar dirinya yang dikatai James seperti anjing, dirinya sangat marah. Tapi dirinya tidak bisa langsung membalasnya karena ada Kennedy di sana dan juga James ternyata salah satu putra konglomerat di kota ini. Awas kau, James. Aku akan membalas penghinaan kali ini. Ujar Jimmy sambil mengepalkan tangannya. Sementara itu James dan Laura pun diajak menuju ke ruangannya Kennedy. Mereka pun tiba di salah satu ruangan yang begitu besar dan ada beberapa kursi sofa di sana.
Bukan hanya itu, sepertinya Kennedy adalah pencinta karya seni karena banyak sekali lukisan dan beberapa patung di ruangan tersebut. Tuan James dan Nona Laura, silahkan duduk. Saya akan mengambilkan dokumen tentang yayasan ini dan juga minum untuk. Kata Kennedy yang keluar dari ruangan dan meninggalkan ruangan tersebut. Tapi di sana masih ada Scott sebagai rektor Universitas Duke. Tuan Scott, apa benar untuk masuk di universitas ini sangatlah sulit? Tanya James dengan sopan. Karena Scott memiliki usia yang lumayan tua dan bahkan lebih tua daripada Kennedy. Sebenarnya tidak juga, Tuan James. Kami ada 3 jalur untuk masuk ke universitas ini. Yaitu jalur reguler yang memang memerlukan uang yang tidak sedikit. Lalu jalur prestasi yang mencantumkan nilai rapot saat SMA. Lalu juga jalur beasiswa yang tidak dipungut biaya sama sekali. Tapi yang mendapatkan beasiswa harus memiliki sertifikat juara di tingkat nasional dan juga memiliki nilai rapot yang bagus. Jawab Scott yang menurutnya sama dengan universitas lainnya. Tapi yang membedakan adalah para pendaftarkan ada di tersebut terlebih dahulu sebelum masuk dari 3 jalur tadi. Lanjut penjelasannya. James pun menganggukkan. Lumayan sulit juga ya untuk masuk ke universitas ini. Tapi masih banyak sekali bawahan Anda yang mencari keuntungan dari pendaftaran masuk ke universitas ini, Tuan Scott. Kata James yang akhirnya membahas tentang hal tersebut. Itu sebenarnya tidak mencari keuntungan, Tuan James. Tapi para orang-orang kaya itu ingin anaknya keterima di Universitas Duke ini. Akhirnya mereka rela menggelontorkan dana yang begitu besar dan uang dari mereka kita buat untuk membiayai para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Jawab Scott yang ternyata uang-uang tersebut digunakan untuk membiayai para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Tidak lama Kennedy pun datang dengan pria yang membawa bagi yang berikan secangkir teh untuk James dan juga Laura. Pria tersebut pun langsung menghidangkan teh untuk James. Silahkan diminum, Tuan Muda James, kata pria tersebut sambil tersenyum. James pun hanya menganggukkan kepalanya dan pria tersebut keluar dari ruangan tersebut. Kennedy pun menyerah dokumen-dokumen tentang Yayasan Universitas Duke yang memiliki beberapa cabang di kota-kota lainnya selain kota Greenridge ini. Silahkan Anda lihat-lihat dulu dokumen ini, Tuan Muda James. Anda juga bisa mempelajarinya di rumah, kata Kennedy. Lalu apa Anda akan mengganti para pengurus yayasan dengan orang-orang Anda? Tanya Kennedy. Biasanya, jika sebuah yayasan universitas berganti kepemilikan, isi pengurus yayasan akan diganti oleh orang-orang dari pemilik baru. Tidak usah pengaturannya seperti ini saja, tidak ada yang perlu diganti. Aku yakin Universitas Duke menjadi universitas swasta terbaik di Massland gara-gara pengurus yayasan universitas ini yang sudah bekerja secara baik. Jadi aku tidak akan menggantinya. Jawab James yang tidak ingin merubah struktur kepengurusan yayasan ini. Tapi hanya ada hal yang ingin aku rubah, yaitu dengan para orang-orang kaya yang mendaftar di universitas ini yang menggunakan banyak-banyak uang. Walaupun sebenarnya uang tersebut juga akan digunakan untuk membiayai mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, aku tetap akan merubahnya. Dan untuk uang beasiswa akan diambil dari keuntungan universitas ini. Kata James yang ingin merubah hal tersebut saja. Anda tahu bukan orang-orang pintar akan ikutan bodoh jika mereka bersama dengan orang bodoh, Tuan Kennedy, jadi Anda rubah itu saja, lanjutnya. Bab ke-33. Mendengar hal tersebut Kennedy dan juga Scott pun terkejut, pasalnya James akan menggunakan keuntungan dari yayasan ini. Apa ini akan berdampak dengan gaji mereka? Tuh, Tuan James, jika kita mengambil dari keuntungan yayasan, itu akan mempengaruhi gaji para karyawan dan dosen pengajar yang ada di universitas-universitas kita. Kata Kennedy. Tidak, Tuan Kennedy. Keuntungan tersebut bisa Anda ambil dari keuntungan yang harus dikirimkan kepadaku. Jadi tidak akan mempengaruhi gaji kalian, bukan? Jawab James. Dirinya tidak mempermasalahkan mendapatkan keuntungan sedikit dari Universitas Duke ini. Dirinya juga ingin berbagi dengan orang-orang lainnya. Apalagi uang yang ia miliki sudah sangatlah banyak. Mendengar hal tersebut Kennedy dan juga Scott terkejut. Jika begitu, apa tujuan James membeli yayasan universitas ini jika pendapatannya akan dikurangi untuk membayar mahasiswa yang mendapatkan beasiswa? Tuan Muda James, apa Anda serius? Di universitas kita banyak sekali yang mendapatkan beasiswa. Tanya Kennedy. Apa keuntungan yang aku dapatkan kurang? Jika kurang, aku akan menambahkan dari danaku sendiri. Jawab James. Dirinya tidak kekurangan uang, jadi tidak masalah untuk hal tersebut. Tidak, Tuan Muda James.
Bahkan Anda masih mendapatkan defisit walaupun harus membiayai anak-anak yang mendapatkan beasiswa. Ujar Kennedy. Keuntungan tersebut masihlah cukup banyak, tapi jelas berkurang besar. Dirinya tidak menyangka orang semuda James ingin berbagi. Kebanyakan putra konglomerat akan menghamburkan uangnya, tapi berbeda dengan James. Kennedy dan Scott pun mengagumi James. Mereka akan bertahan di Universitas Duke setelah melihat kebesaran hati dari bos baru mereka. James pun menganggukkan kepalanya. Dirinya tidak masalah jika tidak mendapatkan dari Universitas Duke. Yang penting adalah dirinya bisa masuk ke universitas tersebut. Toh dirinya masih mendapatkan pendapatan dari Carly Group dan Mesosmart. Oh, iya Kennedy. Sebenarnya ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ujar James kepada Kennedy. Hal penting apa Tuan Muda James? Tanya Kennedy yang penasaran. Jadi begini. Aku baru saja lulus sekolah menengah atas. Aku dan Laura ingin melanjutkan studi ke universitas ini. Apa bisa? Tapi tanpa tes. Aku tahu kemampuanku kurang cerdas dalam hal akademik. Jawab James. Menyampaikan keinginannya kepada Kennedy. Saya kita apa Tuan Muda James? Itu sangatlah mudah. Apalagi Anda adalah pemilik yayasan ini. Saya akan mengisahkan 2 kuota mahasiswa baru untuk Anda dan Nona Laura. Anda tenang saja. Kata Kennedy. Dirinya mengira apa ternyata hanya permintaan yang sangat mudah. Benar Tuan Muda James, saya juga sangat senang jika Anda juga melanjutkan studi di Universitas Duke Timpalskat. Oh iya, aku melihat di universitas ini tidak memiliki supermarket ataupun toko. Lumayan juga jika harus pergi dari area kampus. Jadi aku berencana membangun supermarket di area dalam kampus ini. Kata James yang memiliki rencana membangun Mesosmart di Universitas Duke ini. Kami memang tidak membangun supermarket Tuan Muda James. Tapi kita memiliki kafetaria, kantin dan juga toko merchandise. Biasanya anak-anak juga kesulitan jika ingin membeli beberapa makanan ringan di kampus. Karena di kafetaria dan kantin hanya menjual makanan berat saja. Jawab Kennedy. Sebenarnya dirinya juga berencana membangun sebuah supermarket di dalam universitas. Tapi itu memerlukan biaya dan juga orang-orang untuk mengelolanya. Aku akan menghubungi Andrian untuk bersiap membangun supermarket di sini. Kalian sediakan lahan kosong mana yang akan dibangun supermarket? Kata James. Dirinya akan menghubungi Andrian untuk memulai pembangunan Mesosmart. Mendengar hal tersebut Kennedy pun hanya menganggukkan kepalanya. Apa Anda mengenali Andrian Pavel, direktur perusahaan Mesosmart Tuan James? Tanya Kennedy. Dirinya jelas mengenali Andrian Pavel yang juga lumayan terkenal di kota Greenridge ini. Iya. Dia adalah bawahanku yang mengurus Mesosmart. Jawab James dengan santai, lalu mengambil ponselnya dan langsung menghubungi Andrian. Halo Tuan Muda James. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Andrian di seberang telepon. Aku memiliki rencana untuk membangun supermarket di Universitas Duke. Kamu kemarilah dan bicarakan hal tersebut dengan Kennedy, ketua yayasan Universitas Duke. Aku ingin supermarket di Universitas Duke jadi dalam waktu dekat ini. Jawab James memberitahukan rencananya membangun cabang supermarket baru. Baik Tuan Muda James. Saya akan langsung ke Universitas Duke untuk menemui Tuan Kennedy. Ucap Andrian. Baik, begitu saja. Aku akan menutup teleponnya. James pun menutup teleponnya. Sementara itu Kennedy dan juga Scott terkejut kenapa James seperti memerintah kepada Andrian. Padahal Andrian memiliki kedudukan tinggi di kota ini. Mereka berdua mengira kalau James memiliki hubungan dekat dengan Edmund. Tuan James, apa Anda mengenal baik Tuan Edmund? Tanya Kennedy. Lumayan, aku baru saja membeli Mesosmart darinya dan aku dikenalkan oleh ayahnya Laura yaitu Tuan Cliff, jawab James. Mendengar hal tersebut Kennedy pun langsung terkejut. James yang masih semuda itu sudah memiliki yayasan ini, supermarket Mesosmart dan juga Carly Group. Apa ada perusahaan lain yang dimiliki oleh James? Pikirnya. Ternyata Nona Laura adalah putri dari Tuan Cliff. Lalu untuk orang tua Anda memiliki perusahaan apa Tuan Muda James? Tanya Kennedy yang penasaran dengan orang tuanya James. Dirinya berpikir kalau James mendapatkan warisan dari orang tuanya. Orang tuaku tidak memiliki perusahaan Tuan Kennedy. Jawab James. Lalu dirinya melihat ke arah jam di tangannya yang sudah menunjukkan siang hari.
Dirinya juga belum makan siang. Iya maaf ya aku tidak bisa lama-lama di sini. Jadi aku dan Laura akan pamit terlebih dahulu. Pamit James kepada Scott dan juga Kennedy. Baik tidak masalah Tuan James. Mari saya antar. Jawab Kennedy yang mengantarkan kepergian James dan Laura. Saat diperkirakan mobil, tiba-tiba James bertemu dengan Clara sepupunya. Clara tidak mengenali kedua pria parubaya yang ada di sampingnya James. Dirinya hanya mengenal Laura saja. James, kamu juga mendaftar di Universitas Duke? Tanya Clara sambil berjalan ke arah gedung rektorat untuk memberikan beberapa dokumen asli agar mendapatkan beasiswa penuh. James juga terkejut dengan adanya Clara. Dirinya juga tahu kalau Clara mendapatkan beasiswa dari Universitas Duke. Iya, aku dan Laura mendaftar diri di sini. Apa ada masalah? Jawab James. Aku sarankan kamu untuk lebih giat belajar James. Bukannya aku meremehkanmu. Tapi ujian masuk ke universitas ini sangatlah sulit. Kata Clara mencoba menasehati sepupunya itu. Dirinya juga tahu tentang hobi James dalam bermain game sampai lupa dengan waktu. Mendengar hal tersebut Kennedy pun akhirnya angkat bicara. Nona tuan muda James tidak akan mengikuti ujian di universitas ini. Melainkan langsung menjadi mahasiswa di sini. Kata Kennedy. Dirinya tidak ingin mahasiswa di sini tidak menghargai bosnya itu. Mendengar hal tersebut Clara pun terkejut. Tuan, kalau boleh tahu Anda siapa ya? Kok bisa James tidak mengikuti ujian? Saya saja yang mendapatkan beasiswa berprestasi masih harus dites. Tanya Clara kepada Kennedy. Haha. Nona, perkenalkan, namaku adalah Kennedy dan yang di samping ini adalah rektor Universitas Duke. Tuan Scott. Lalu yang kamu ajak bicara barusan adalah tuan muda James, pemilik universitas ini. Jawab Kennedy memberitahu identitas James. Beasiswa yang dapatkan juga dari tuan muda James selanjutnya. Mendengar hal tersebut Clara benar bingung. Bagaimana sepupunya itu menjadi pemilik Universitas Duke ini? Melihat wajah kebingungan dari Clara, James pun berkata, Sudahlah Clara. Lebih baik kamu urusi saja beasiswamu itu. Keburu kantor universitas ini tutup. Kata James. Iya. Kalau begitu aku akan ke kantor rektorat terlebih dahulu. Keburu tutup. Ujar Clara yang sampai lupa untuk tujuannya datang ke Universitas Duke. Kantor di Universitas Duke akan tutup jika sudah tengah hari. Maka dari itu Clara pun buru-buru bergegas memberikan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi agar mendapatkan beasiswa. Bab